Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Jasa Gama, channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, saat subscribe, klik like and share agar manfaat dan konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, kali ini saya masih dalam rangka olahraga pagi, olahraga agak siang ya. Olahraganya dari tadi, cuman sekarang berhenti, selesai dan mau sarapan di warung yang dekat pinggir jalan ini ya, di warung daerah Pojok Biasan. Nah, saya ambil menu kali ini kopi pahit ya, dengan kopi pahit dengan ini apa ya namanya ya, jajanan pasar itu ada satu bungkus gini. Ini jajanan pasarnya ya. Khusus ini 3.000 itu terdiri dari macam-macam. Ada lopis ya, ada cenil kalau di saya itu namanya cetot ya. Kalau di sini namanya cenil, kalau di daerah saya namanya cetot. Kemudian ada ini lupis dan ya, jadi lupis ini sumber karbohidrat tentunya, ketan. Cenilnya sudah saya makan, dan dengan gorengan. Nah, gorengan untuk nambah kalorinya dan sayuran ya. Ini gorengan yang sayur goreng ya, sayur goreng. Kalau di Jawa Barat namanya bala-bala ya. Kalau di sini namanya bakwan ya, bakwan sayur ya, sayur itu kan. Ini tentu saja sumber wortel ya, vitamin A, beta karotin ya. Juga ada jagung. Pokoknya enak deh ini. Jadi sarapan ini 5.000 beserta kopi 3.000 ya. Jadi 8.000. Ini di Jogja bisa 8.000 dapat jajan pasar, gorengan sama kopi. Nah, kopi penting bagi saya diabetes karena ternyata kopi merangsang insulin ya, Nah, tentu saja kalau kita sudah terlalu manis ya jangan dikasih gula ya kan, karena saya sudah terlalu manis, sudah sangat manis jadi gula. Atau kalau tidak, kemasan airnya yang banyak ya, kemasan. Kalau ada kopi kemasan ya, kopi yang kemasan satu saset itu jangan dikasih gula, airnya yang banyak. Jadi kopi juga Anda bisa menonton di channel bahwa apa manfaat kopi dan sebagainya ada, termasuk untuk masalah romantis ya. Jadi cenil itu dari tepung tapioka yang dipotong-potong persegi itu cenil. Nah, di daerah saya namanya cetot cenil. Ada lupis dan ada ketan. Nah, ini ketan.
Ini ketan dalam mana ketan dikukus ya, ketan dikukus ya, ketan dimasak biasa ya, Nah, jadi sarapan bisa macam-macam, yang penting adalah kira-kira memenuhi energinya, karena memang biasanya aktifnya tadi ya, dari bangun biasanya jam 3, kemudian berbagai aktivitas masuk ngedit, kemudian dubbing dan sebagainya, termasuk juga sharing itu sampai jam 8, dan jam 8 keluar melemaskan kaki dan sebagainya, olahraga yang mencari sinar matahari untuk merawat kaki saya yang menang betul ya, lihat radang mungkin ya, radang tulang dan sebagainya, dia rakitis, jadi perlu berjemuran. Dan tentu saja jam 10-an kita istirahat untuk mengambil energi pagi. makan paginya tentu saya seadanya di jalan yang tentu saja kita perlu variasi ya, karena kalau makan nasi mulu mungkin ada jenuhnya. Jadi mungkin satu waktu makan tiwul, satu waktu makan topis, satu waktu sebetulnya saya kepengen serabi. Tapi serabi di sini adanya serabi yang bukan tepung beras yang kasar, tapi serabi yang kelihatannya pakai cenderung terigu atau tapioka ya, sehingga kayaknya nggak nendang bagi saya ya. Dan serabi yang saya suka adalah serabi yang biasanya hanya gurih dengan santan ya, tidak dengan variasi ya, karena serabi sekarang banyak variasi. Nah, saya sebetulnya pengen serabi, dan kadang-kadang juga kita yang namanya orang pantai biasanya makannya sayur asem gitu ya, sayur asem dengan ikan asin atau apa, itu satu kenikmatan. Nah, kalau di Jogja ini kelihatannya yang banyak ada sayur lodeh ya, dan itu kurang, bagi saya lebih suka sayur asam ya, kurang suka sayur asam dengan ikan asin atau tempe. Kemarin waktu pas ke Malioboro, di Malioboro 2 ada sayur asam itu kan, ibu-ibu di Teras 2 ada orang jualan dalam sarapan makan kayak gitu kan. Nah, jadi itulah kita harus menjaga pola hidup, pola makan. Nah, tentu saja pola hati itu dengan spiritual, bangun pagi, bangun sebelum subuh, kemudian memanjatkan berbagai doa kepada Yang Maha Kuasa, karena dialah yang mengatur. Kita mau ngapain, dialah yang mengatur ya. Dia yang memberikan hidup, memberikan mati, dan juga memberikan rezeki. Jadi hal-hal itu memang kita harus lakukan agar spiritual kita tidak kering. Jadi bangunlah sebelum subuh, ini satu hal yang perlu kita budayakan. Jadi alhamdulillah saya bangun itu selalu jam 3 atau setengah 4, dan itu seperti kayak otomatis ya. Alhamdulillah saya tidak masang alarm, tidak apa, tapi seperti otomatis. Karena dulu itu memang pernah itu puasa itu Pak Ustadz Ibrahim Thayyib itu almarhum memberi waktunya, pokoknya yang laki-laki ngaji habis sahur. Jadi biasanya setengah jam sebelum imsak kita sudah ke masjid dan sudah ngaji sampai subuh. Itu rupanya berbekas sehingga saya bisa melakukan bangun pagi tanpa harus pakai alarm. Dan kalau itu sudah biasa, insya Allah anak-anak tidak kesulitan. Nah, sekarang yang penting adalah memulai untuk anak-anak bangun sebelum subuh.
Nah, nah kebetulan saya memang sejak SMP, SMA sudah nulis ya, sudah senang nulis. Jadi biasanya kalau kalau habis bangun paling banyak inspirasi itu pagi hari ya. Jadi disitulah kita bisa menulis draft atau bisa langsung ya. Nah, itu jadi semacam itu. Dan jam 8, sekitar jam 8 itu kita eh, cari-cari sarapan, dan alhamdulillah pola 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 itu nampaknya ditakdirkan untuk saya, karena saya juga eh, mencoba banyak profesi, tetapi Allah Allah memberikannya eh, apa namanya, profesi yang bisa mengatur diri. Nah, itulah yang ya itu semua adalah given ya, semua given, semua karunia dari Allah, dan apapun yang Allah berikan kita harus syukuri walaupun dalam kondisi apapun. Ya, oleh karena itu kalau kita bangun pagi bukan dalam kondisi yang baik, kita pun ada doanya kan. Alhamdulillahi ala kulli hal ya. Di samping doa bangun tidur yang biasa ya. Kalau kita ada masalah, nah, dan ini memang karena saya memang selalu ada masalah, terutama terkait kesehatan ya. Tentu saja doa alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana itu yang biasa kita ganti dengan alhamdulillahi ala kulli hal ya. Jadi karena kita bermasalah dengan hidup kita, memang itu satu hal yang harus kita lakukan ya. Jadi sekali lagi pola ibadah, pola spiritual itu harus kita tata, juga termasuk pola makan dan pola istirahat ya, pola istirahat. Nah semacam itu, dan kita lanjutin makan bakwan sama lupis sampai lupa menghabiskan lupis dan bakwannya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.